Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke praktikum sistem produksi, yaitu modul 3 perencanaan kebutuhan material. Jadi di sini langsung aja kita bisa lihat tujuan praktikumnya, yaitu dapat menghitung perencanaan kebutuhan material dengan metode EOKI, POKI, dan PBB. Yang kedua, dapat menentukan perbandingan perencanaan kebutuhan material dengan metode EOKI, POKI, dan PPB. Yang ketiga, dapat mengetahui metode terbaik yang digunakan. Sebelum kita masuk ke praktikum, kita lihat dulu tentang materi yang akan digunakan. Yang pertama, itu definisi MRP atau Material Requirement Planning atau perencanaan kebutuhan material. Perencanaan kebutuhan material adalah suatu sistem perencanaan dan penjadwalan kebutuhan material untuk produksi yang memerlukan beberapa tahapan, proses, atau fase, atau dengan kata lain, adalah suatu rencana produksi untuk produk jadi yang diterjemahkan ke bahan mentah atau komponen yang dibutuhkan dengan menggunakan waktu tenggang, sehingga dapat ditentukan kapan dan berapa banyak yang dipesan untuk masing-masing komponen suatu produk yang akan dibuat. Menurut Yamit, MRP merupakan sistem yang dirancang secara khusus untuk situasi permintaan bergelombang yang secara tipikal karena permintaan tersebut dependen. Nah, di MRP ini ada yang namanya jadwal induk produksi atau MPS, ada juga kebutuhan bersih. Nanti kita bisa lihat contoh tabel yang akan digunakan. Ini dari tujuan dari MRP. Yang pertama untuk meminimalisir persediaan, kedua untuk mengurangi risiko karena keterlambatan produksi atau pengiriman, yang ketiga komitmen yang realistis, yang keempat meningkatkan efisiensi. Nah, di sini ada komponen dari MRP. Yang pertama ada jadwal induk produksi atau master production schedule. Ini bentuk tabelnya kayak gini gitu untuk produksinya. Yang kedua ada daftar material. Di daftar material ini ada struktur produk dan juga bill of material atau BOM. Lalu yang ketiga ada catatan persediaan. Di sini bentuk tabelnya. Terus ada exploiting. Dan di sini kita akan menggunakan 3 metode. Yang pertama ada metode PPB, atau biasa disebut part period balancing, adalah pendekatan jumlah lot untuk menentukan jumlah pesanan berdasarkan keseimbangan antara biaya pesan dan biaya simpan, sehingga dicari biaya total terkecilnya. Nah, di sini di dalam PPB ini ada rumus namanya EPP. EPP ini biaya pemesanan dibagi biaya simpan. Nah, di sini ada rumus PPL, ada biaya pemesanan, rencana pemesanan dikali biaya pemesanan, ada persediaan, biaya penyimpanan, yaitu total persediaan dikali biaya simpan. Yang ketiga ada total biaya pesan tambah biaya simpan. Jadi nanti perhitungan dari PPB ini part periodnya nggak boleh melebihi EPP ini, pembagian antara biaya pemesanan dan biaya simpan. Ini contoh tabelnya saya dekatkan. Jadi di sini ada meja belajar komponen level atau lead time 2 bulan. Jadi lead time ini waktu pemesanan
2 bulan sebelum diproduksi. Di sini ada kebutuhan kotor, yaitu kebutuhan yang dibutuhkan di dalam memproduksi selama 12 bulan. Di sini ada persediaan. Persediaan ini itu persediaan yang ada pada produk tersebut. Kebutuhan bersihnya yaitu kebutuhan kotor dikurang persediaan. Nah, rencana penerimaan ini itu dari tergantung rumus dari PPB, EPP, PPB, EOQ atau POQ. Nah, ini persediaan akhirnya dari pengurangan rencana penerimaan dikurang kebutuhan bersih. Lalu ada rencana pemesanan, itu dari rencana penerimaan selama 2 bulan sebelum diproduksi. Ini contoh tabel kumulatif demand. Ada periode demand, kumulatif demand per periode. Nanti kita menjelaskan di tabel yang ada. Lalu selanjutnya ada EOQ, yaitu Economic Order Quantity. Jadi kalau EOQ ini itu berdasarkan rumus yang ada pada EOQ, yaitu sama dengan akar 2 dikali D dikali S dibagi H. 2 dikali D itu rata-rata kebutuhan, S itu biaya pemesanan, A itu biaya simpan. Ini tabel contoh EOQ-nya. Sama tabelnya sih, bentuknya sama kayak PPB. Lalu tabel yang ada. Lalu ada POQ atau periode order quantity. Jadi pesannya itu berdasarkan bulan. Apakah dia pesannya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, tergantung rumusnya yang didapatkan. Ini rumus POQ sama dengan akar 2S per D dikali H. 2 dikali S itu biaya pemesanan dibagi D itu biaya rata-rata kebutuhan, dan A itu biaya penyimpanan. Ini tabelnya, contoh tabel. Tabelnya itu bentuknya seperti ini. Nah, nanti apa sih data yang dibutuhkan? Data yang dibutuhkan ini yang pertama yaitu data peramalan yang kayak modul 1 yang permintaan yang metode terbaik ya. Tergantung metode terbaiknya. Lalu ada biaya pesan, dan juga biaya simpan per unit, itu dari lab. Nah, ini struktur produk, ini berdasarkan nanti yang untuk lead time dan juga persediaan, ini dari lab, sedangkan ini itu dari praktikum PSKE. Kalau nggak salah ini itu dari hasil assembly chart juga. Nah, ini BOM. BOM ini itu didapatkan dari assembly chart yang ada praktikum PSKE. Nanti kalian buat sendiri seperti ini bentuk BOM-nya. Sesuai dengan praktikum PSKE kalian kan produknya BOM-an, nanti disesuaikan. Nah, ini berpengaruh terhadap nanti pembuatan tabel dari masing-masing metode. Langsung aja kita praktikum. Metode yang pertama adalah metode POQ. Jadi period order quantity. Rumusnya jadi pertama-tama kan kalian mulai produksinya itu di bulan Januari, nanti kalian bikinnya Januari ya, Januari, Desember, Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Nah, untuk pembuatan produk ini, pembuatan tabel di meja belajar ini, kalian harus lihat di pengumpulan data. Di pengumpulan data ini, untuk meja belajar anak, lead time-nya itu
2 bulan. Persediaannya 2023. Maka kan kalian produksinya di bulan Januari. Berarti 2 bulan sebelumnya ini kalian buat 2 bulan ke belakang. Berarti bulan November, Desember, Januari baru. Nah, setelah itu, data yang ini, di meja belajar anak ini, atau bomen lah kalau kalian, kan 12.469. Maka dimasukkan kebutuhan kotornya itu 12.469 dari bulan Januari sampai bulan Desember berarti ya. Dan 2 bulan sebelumnya lead time-nya itu 2 bulan. Nah, persediaannya itu kan untuk meja belajar anak 2023. Maka dimasukkanlah 2023 ini. Setelah itu, kalian hitung kebutuhan bersihnya. Karena ini persediaannya ada di bulan misalkan Januari, 12.469 dikurang 2023, jawabannya 10.446. Untuk bulan Januari doang misalkan kalau kalian ya. Nah, setelah itu 12.469 sampai di bulan selanjutnya itu sama semuanya. Setelah itu kalian total jumlah dari kebutuhan bersihnya. Lalu dibagi rata-rata. Kan ini 12 bulan. Total kebutuhan bersih dibagi 12. Lalu karena ini 12.300,4 di round up. Dapat 12.301. Ini untuk menghitung rata-rata. Atau rumusnya itu D ya, rumus D itu. Setelah itu, kalian menghitung rumus POQ. Rumus POQ tadi kan rumusnya 2S per D dikali H. Berarti 2 dikali 93.000 dibagi D-nya 12.301 dikali H-nya atau 43. Dapatlah rumus 1,8. Dibulatkan jadi 2 bulan. Maka di rencana penerimaannya, kalian total waktu di kebutuhan bersihnya itu selama 2 bulan. Berarti 10.446 tambah 12.469. Maka 22.915. Maka di persediaan akhirnya, di bulan November, atau kalian bulan Januari, itu 22.915 dikurang 10.446. Dapatnya 12.469. Karena masih ada sisa di bulan Januari atau November, maka di rencana penerimaannya itu kan 0, karena kan 2 bulan tadi dimasukin sini. Maka di persediaan akhir di bulan Desember itu 12.469 dikurang di 12.469 juga. Maka hasilnya 0. Lalu pesan lagi selama 2 bulan, antara bulan Januari sama Februari, 24.938 total dari bulan Januari dan Februari. Maka di persediaan akhir di bulan Januari itu 24.938 dikurang 12.469. Maka dapatnya 12.469. Maka rencana penerimaan di bulan Februari 0 juga. Maka persediaan akhirnya adalah 12.469 di bulan Januari dikurang kebutuhan bersih di bulan Februari. Hasilnya 0. Begitupun seterusnya sampai bulan ke-12. Setiap 2 bulan, selama 2 bulan. Maka rencana pemesanannya adalah rencana penerimaannya di blok. Lalu ditaruh dari 2 bulan sebelumnya. Jadi rencana penerimaannya ini di copy aja, dimasukin ke sini. Selama 2 bulan sebelumnya, ditaruh di rencana pemesanannya. Maka persediaan akhir ini di total. Untuk mengetahui biaya simpan. Maka biaya simpan
adalah total dari persediaan akhir dikali biaya simpannya. Terus biaya pesannya ini, kenapa 6 kali biaya pesan? Itu karena di rencana penerimaannya ada 6 kali biaya pemesanan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada rencana pemesanan sebesarnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu. Nah, untuk komponen A1, kita lihat bomnya dulu. Ternyata komponen A1 ini didapatkan di bawah dari meja belajar anak, ya kan? Maka karena ini pesannya di bulan, maka kebutuhan kotor yang ada pada komponen A1 itu didapatkan dari rencana pemesanan dari meja belajar anak. Karena didapatkan dari bom meja belajar anak itu bawahnya A1, A2, A3, A4, A5, dan seterusnya. Maka dari bulan September, lihatnya ya. Maka di sini September. Time-nya berapa bulan untuk A1? Oh, ternyata A1 time 1 bulan. Maka dibuat tabel 1 bulan sebelumnya Agustus. Tapi tetap kebutuhan kotornya itu dari bulan September. Begitupun seterusnya. Rumusnya sama, taruh persediaannya, terus dikurangi kebutuhan bersihnya, dihitung rata-ratanya, dapat, lalu cari POQ-nya berapa bulan, selama 2 bulan, maka rumusnya sama. Lalu setelah itu, komponen di bawah A1 apa aja? Bomnya, ternyata ada alas meja. Maka di rencana pemesanannya itu di bulan Agustus, maka buat di periode alas mejanya dari bulan Agustus. Kita lihat lagi, lead time-nya berapa bulan alas meja? Ternyata 1 bulan. Maka 1 bulan sebelum bulan Agustus, bulan Juli. Begitupun seterusnya. Sampai ke 35 komponen. Setelah itu, kalian total dari 35 komponen ini, antara biaya pesan dan juga biaya simpan. Totalnya berapa, lalu ditotalkan berapa untuk metode POQ. Selanjutnya metode EOQ. Metode EOQ ini sedikit berbeda dengan metode POQ. Kalau POQ itu berdasarkan bulan, kalau EOQ berdasarkan nilai dari hasil EOQ ini sendiri. Pertama-tama, kebutuhan kotornya sama dari bulan November, persediaannya sama. Nah, kebutuhan bersihnya sesuaikan, yaitu kebutuhan kotor dikurang persediaan. Karena ini 0 di persediaannya bulan selanjutnya, maka dari kebutuhan kotor dimasukin saja kebutuhan bersih. Maka dihitung rata-rata, dapat dibulatkan, maka hitunglah EOQ-nya. Rumusnya EOQ adalah 2DS akar 2DS per H. Dapatlah hasilnya di meja belajar itu 23.000. Dibulatkan maka dibulatkan jadi 23.008. Ini dapat EOQ-nya 23.008. Nah, maka di rencana penerimaannya dimasukkan nilai EOQ-nya 23.008. Maka di persediaan akhirnya di bulan November 2308
dikurang 10.446, dapatlah 12.622. Apakah masih ada sisa untuk pengurangan di bulan Desember untuk persediaan air di bulan November dikurangi sama kebutuhan bersih di bulan Desember? Ternyata masih bisa 12.622 dikurang 12.469, ternyata masih ada sisa 153. Maka masih bisa dikurangi. Karena ini 153 dikurangi persediaan air di bulan Desember kurang untuk pengurangan di kebutuhan bersih di bulan Januari, maka dia pesan lagi di bulan Januari 23068. Maka persediaan air di bulan Januari adalah sisa dari persediaan air di bulan Desember ditambah rencana penerimaan di bulan Januari dikurang kebutuhan bersih di bulan Januari. Maka dapat 10.752. Oh, ternyata 10.752 ini nggak bisa nih dikurangin kebutuhan bersihnya bulan Februari. Maka dia pesan lagi di bulan Februari. Maka rumusnya persediaan air di bulan Januari ditambah rencana penerimaan di bulan Februari dikurang kebutuhan bersih di bulan Februari, maka dapat 21.3511. Ternyata 21.351 masih bisa dikurangi kebutuhan bersih bulan Maret, maka 21.351 dikurang 12.469, maka 882. Ternyata 8882 ini masih kurang untuk mengurangi kebutuhan bersih bulan April. Maka dia pesan di bulan April. Begitupun seterusnya sampai bulan Oktober nanti. Maka ditotallah kalian total dari rencana penerimaan bulan persediaan akhir bulan November sampai Oktober total untuk mengetahui biaya simpannya. Maka rencana penerimaannya ditaruh 2 bulan sebelumnya di rencana pemesanan. Sama biaya simpan rumusnya 43 dikali total simpannya. Lalu biaya pesannya dia pesan berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, pesan 7 kali. Total biaya simpan tambah biaya pesan dapat begini 12 juta. Sama metodenya. Yang dari bulan September, lihat bomnya. Bomnya itu sama meja belajar sama A1. Maka rencana pemesanan di produk meja belajar anak pada bulan September dimasukkan di produk 1. Ke sini, ke sini. Sesuai dengan bom yang tadi. Rumusnya sama kayak tadi. Nah, ditotalin dah biayanya antara semua produk komponennya. Biaya pesan sama biaya simpan total. Lalu yang agak tricky itu selanjutnya metode PPB. Metode PPB ini kalian harus buat tabel, 2 tabel, tabel pertama dan tabel kedua. Kalau ini kan berdasarkan periode, ada periode bulan pertama sampai perhitungan kumulatif demand. Nah, untuk perhitungannya, itu kalian harus mencari EPP-nya dulu. EPP-nya itu rumusnya ya biaya pesan dibagi biaya simpan. Itu 930.000 dibagi 43. Dapatlah ini 21.627 dibulatkan jadi 21.628. Nah, bagaimana? Ini sama untuk kebutuhan bersih, dikurangin persediaan dulu, maka dapat ini. Nah, untuk menghitung rencana penerimaannya itu, kalian harus lihat dari part periode dulu. Kalau ini kan udah pas semua nih 12 bulan.
pertama-tama kalian harus taruh dulu demand di bulan pertamanya ya. Ini kan kalau ini di bulan November. Maka 10.446. Kumulatif demand-nya masih 10.446. Nah, hitung part period-nya ini nih. Jadi, perhitungan part period ini nggak boleh melebihi EPP di bulan tertentu. Kalau di bulan pertama, ternyata perhitungan part period-nya itu kan rumus part period ya. Rumusnya itu, kalau di bulan pertama, berarti 1 dikurang 1 dikali demand tersebut. Berarti 1 dikurang 1 dikali 10.446 masih 0. Karena tidak melebihi EPP, kita selanjutnya untuk di periode kedua. Maka demand-nya di periode kedua, lihat, itu di 12.469. Demand-nya itu 12.469, kumulatif demand-nya itu 12.469 ditambah 10.446. Maka jawabannya 22.915. Maka perhitungan part period-nya adalah di produk 2 dikurang 1 dikali demand pada bulan kedua ditambah part period pada bulan pertama. Jawabannya 12.469. Ternyata belum melebihi EPP-nya. Nah, ini kalau bulan ketiga, kita masukin nih, sebenarnya jawabannya itu pas sudah 2 bulan. Karena pas bulan ketiga itu melebihi EPP. Maka kita lihat rumusnya. Kita masukin demand di bulan ketiga, masih sama 12.469. Kumulatifnya total dari periode demand pertama sampai ketiga, datanya 35. Nah, ternyata pas di perhitungan part period-nya, ini part period ya. Part period-nya, itu kan rumusnya 3 dikurang 1 dikali demand, ditambah part period kedua. Ternyata 37.000 melebihi dari EPP. Itu 1628. Maka ternyata kita masukkannya setiap 2 bulan sekali. Jadi ini pas banget setiap 2 bulan sekali dipesan. Ini hampir sama kayak POKI. Setiap 2 bulan sekali. Maka di rencana penerimaannya itu setiap 2 bulan. Jawabannya kebutuhan bersihnya 10.446 tambah 12.469. Maka jawabannya 22.915. Maka persediaan airnya 22.915 dikurang 10.446 maka 12.469. Terus selanjutnya persediaan air di bulan Desember, maka rumusnya itu persediaan air di bulan November dikurang kebutuhan bersih di bulan Desember. Maka jawabannya 0. Maka dia pesan lagi setiap 2 bulan, 2 bulan seterusnya. 2 bulan terus. Sama kayak POK. Dan seterusnya. Setelah itu, di rencana penerimaan ini, kalian ditaruh di rencana pemesanan sesuai dengan lead time dan juga persediaan. Lalu total persediaan airnya sisanya sama. Biaya simpan itu total persediaan air dikali biaya simpan, lalu pesan berapa kali pesan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pokoknya ini semuanya ini sama kayak yang diajarin di kuliah sistem produksi. Paling perbedaannya itu bentuk tabel doang. Itu sama meja belajar anak, A1 itu lihat dari rencana pemesanan meja belajar anak. Dan seterusnya rumusnya sama untuk kumulatif demand, part period, dan sebagainya. Seperti itu. Dan tugasnya itu
Setelah kalian untuk mengetahui total biaya dari masing-masing metode, maka kalian harus membandingkan, bikin tabel aja. Misalkan tabelnya itu perbandingan total biaya kurang. Tabelnya gini aja. Total hoki oke. PPB mencapai totalnya. Misalkan totalnya 4, 5, 300 juta. 300 juta. Sudah. Maka yang dipilih pasti B ya oke. Maka yang paling terendah biayanya ya oke. Ini bikin tabelnya kayak gitu. Tahu dari masing-masing ini kayak gini. Partnya kan ada banyak. Partnya apa ini tadi? Nah ini berapa ya? Total. Kalau berapa? Nah, kayak gitu aja. Nanti dibuat per metode ya. Mungkin itu aja problem kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.